Ya, kalau namanya misteri kan banyak Bu. Kalau emang orang apa di sini ya dulu ada yang sering tidur di sini, ada yang dipindahin ke makam sana. Ada juga yang ditaruh di atas pohon, di mana ini banyak sejarahnya. Kalau emang dia nggak seneng sama ini, sama yang apa namanya yang tidurin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai ketua Najir di Masjid Al-Barkah ini, ya sedikit banyak cerita tentang sejarah berdirinya Masjid Al-Barkah ini. Ya, terutama saya saya keturunan termasuk dari cucunya. Ya, di masjid ini ya sedikit banyak ya tahu tentang berdirinya masjid ini ya, terutama dari cerita-cerita dari bapak saya pada tahun 1830 yang lalu itu ya, uyut saya bercerita tentang masjid ini, bahwa masjid ini ya berdiri di atas tanah wakaf orang tua kakek saya atau uyut saya. Ya, ini masjid sebagai masjid pertahanan pada waktu itu pemerintahan Belanda. Ya, masjid ini termasuk ya di desa Gapura Muka namanya, itu perbatasan antara DKI Jakarta sama Jawa Barat. Ya, adapun perihal masjid ini berdiri itu ya dahulu ceritanya banyak tentang sejarah ya, itu untuk perjuangan rakyat Indonesia. Melawan para penjajah. Makanya di sini masjid ini terdiri dari masjid dan di belakangnya juga ada makam ya, seluas ya hampir 5.000 meter. Itu ya sudah dari zaman dahulu kala. Emang ya saya masih kecil, emang banyak cerita di sini. Masjid itu kayaknya betul-betul masjid yang tertua di daerah Cakung ini. Ya, pendiri masjid ini ya kakek saya yang tertua pada waktu itu ya, Nawi bin Uncit bin Tangki bin Giridin. Jadi saya termasuk keturunan hampir yang ke berapa, termasuk cucunya lah sekarang.
Oh ini kan sudah 3 kali renovasi ya Bu ya. Waktu itu ya bentuknya emang joglo. Keduanya ini nih Bu yang aslinya nih, kubahnya nih. Ini kan udah kurung ini sama apa namanya? Sama apa atap itu. Karena ini terlalu ini udah sering bocor jadi sekarang ditutup aja. Ini yang aslinya yang ini yang kedua nih. Ini renovasi yang kedua. Yang ketiga ini langsung dibentuk ini apa namanya kayak ya minimalis seperti itu atasnya. Itu menara yang kedua termasuk Bu. Tapi itu bukan asli. Bukan asli. Dulu ada menara tapi kecil, nggak terlalu besar. Kalau itu Pak, mimbar asli Pak. Oh, mimbar yang asli ini. Apa yang udah lama itu, iya. Itu tuh tahun 80-an ya itu, tahun 83. Kalau yang ini yang kedua ini, yang baruan ini. Kalau depannya masih asli Pak? Depannya itu untuk renovasi yang kedua Bu, termasuk. Bukan asli. Ini luasnya berapa Pak? Ini semua masjid ada ya hampir sekitar 800 meter lah masjid. Iya, apa namanya hampir sama terasnya itu hampir 25 kali 30 nih panjang ke sana nih. Wah di sini mah namanya misteri Bu, bukan sedikit lagi, udah banyak yang kehitung maksudnya. Di sini kan makam-makam para pahlawan ini, ya istilah kata orang Betawi jagoan cakung dulu lah istilahnya. Yang dikubur di sini banyak Bu. Siapa aja? Ya termasuk istilahnya ya makam ya Waliullah ya, terutama guru-guru kami itu ya Haji Sirmat bin Haji Jabin, terus Haji Asni bin Amsir itu ya termasuk guru-guru ya guru-guru besar kami gitu yang ada di Cakung sini yang pernah berjuang ya mendirikan masjid ini juga. Yang kedua yang kemarin ini. Misterinya ya kalau namanya misteri kan banyak Bu. Kalau emang orang apa di sini ya dulu ada yang sering tidur di sini, ada yang dipindahin ke makam sana, ada juga yang ditaruh di atas pohon. Di mana ini banyak sejarahnya kalau emang dia nggak seneng sama ini, sama yang apa namanya yang tidurin di sini, dia suka-suka ini. Oh di sini banyak kan ya, karena sini dekat makam itu ya banyak kan kuntilanak. Iya kuntilanak apa itu untuk perempuan, iya. Banyak juga kadang-kadang ya ada ya berbentuk ya orang gede tinggi apa bagaimana gitu.
ceritanya kalau emang saya sih belum pernah nemuin, alhamdulillah. Ya ini sering Bu dulu waktu zaman itu dipakai sarang penyamun Bu. Saya udah pernah cerita, orang tua juga yang ketemu, orang jauh juga, maksudnya sering dipakai gitu untuk ini. Sebab dari dulu masih di sini kan memang agak jauh, maksudnya kiri kanannya agak jauh dari kampung penduduk. Jadi kadang-kadang sering itu para penyamun, namanya dulu kalau orang Betawi ya perampok itu melalui jalur Pantura ini digunakan untuk ini, untuk bersembunyi dari ini. Saya ini ya kalau emang untuk generasi penerusnya ini emang di sini kan seharusnya ya emang kami mendirikan ya sebuah majelis taklim untuk remaja, dan biar remaja itu nanti kan untuk ya generasi penerus maksud saya. Ya kita bentuk ya majelis taklim, pengajian atau apa. Emang sekarang ini agak tertunda nih karena kadang ini ya, karena pada waktu itu ya ada pengurusnya ya istilahnya ya pergi jauh lah, dia merantau bagaimana, jadi sekarang ini emang nggak urus untuk masjid ini, kurang terurus lah untuk majelis taklimnya. Ya saya juga kan di sini ya generasi baru Bu, karena ini masjid ya mau dipindah, jadi saya ya di sini ya diaktifkan untuk mengurus masjid ini gitu dari ahli waris. Bukan digusur ya, karena jalan maksudnya, karena ini pembebasan ini. Cuman dari awal saya udah ngurus udah hampir 3 tahun ini ya belum selesai masalahnya. Tapi dipertahanin atau mau digusur? Saya kan waktu itu kan emang di sini sih emang masalah sejarah kita kan nggak ada punya catatan dan nggak dicatat sama sebuah Pemda. Karena di sini juga dari pengurus lama juga nggak mau lapor bahwa ini masjid tertua. Jadi kita karena begitu kena gusur bagaimana kita mau bertahan? Ya kita cuma hanya untuk mediasi aja sama PPK yang bikin proyek. Tapi jadinya digusur apa tetap? Ya tetap digusur, nanti dipindah ke belakang. Dipertahanin apa mau dipindahin? Oh mau dipindahin Bu, karena ini rumahnya memang udah waktunya kan istilahnya mau direnovasi kayaknya. Mau dipindahin agak mundur ke belakang ya. Kita bukan maksudnya bukan pindah jauh, dimunduri ke belakang itu karena ini juga udah terlalu pinggir jalan. Maksud yang lain setuju dimundurin? Ya di sini ya insya Allah ya setuju. Emang kita kan sebelumnya kan musyawarah dari kecamatan, dari kelurahan. Iya. Ya kalau emang kita mau bertahan, kita kan waktu itu kita nggak punya dokumentasi untuk masjid ini bersejarah.
Iya, pada waktu itu kan Bu emang dari tahun kesananya itu belum tercatat, nggak tahu itu sejarahnya bagaimana, hilang lah istilahnya. Ya saya tahu ya dari kakek saya aja itu. Ya mungkin selanjutnya nanti saya ceritakan ya, karena ini saya juga mendadak, saya ceritakan apa adanya. Mohon cukup kiranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar nalar manusia ya, masjid ini kalau dibilang keramat ya mungkin ada karomah-karomah dari para pendirinya. Salah satunya tatkala ketika kita sholat malam, misalkan sebelum waktu subuh kita sudah ada di dalam masjid, dan itu istiqomah ya, maksudnya istiqomah rutin gitu, rutin itu biasanya ada yang ikut untuk sholat jamaah, walaupun kita sholat sunnah. Kita sholat sunnah nih ada yang ikut di belakang kita, dan itu biasa. Kalau saya pernah dengar cerita dari orang tua saya, kebetulan itu saudara saya sendiri, dia pernah bilang ke orang tua saya, "Mang, kok saya sholat kayaknya ada yang ikut